Ya, halo semuanya, apa kabar? Saya Muhammad Zakaria dari SLT One Stu Kencana. Saya ingin menjelaskan tentang sistem informasi device manager. Yang pertama, device manager. Jadi apa sih device manager itu? Pernah mendengar istilah device manager? Ya, bagi para pengguna Windows, mungkin Anda sudah tidak asing dengan istilah ini. Device Manager merupakan sebuah control panel yang Anda bisa temukan di sistem operasi Windows. Fungsinya memungkinkan pengguna untuk mengecek serta mengontrol apa saja hardware yang terinstal di komputer atau laptop. Ketika ada perangkat keras yang ternyata mengalami masalah, maka Anda bisa mengetahuinya melalui device manager. Dengan begitu, Anda bisa langsung melakukan tindakan agar perangkat keras tersebut dapat bekerja dengan baik. Selain itu, device manager juga memberikan informasi jika misalnya ada driver yang tidak terpasang dengan baik. Driver yang tidak terinstal dengan baik tersebut juga akan mempengaruhi performa dari hardware tersebut yang di dalam komputer. Anda juga bisa memperbaikinya melalui device manager. Jadi fungsi device manager itu pertama bisa melihat apakah perangkat keras yang ada di komputer atau laptop mengalami masalah atau tidak. Terus melakukan perubahan pengaturan terhadap hardware, lalu berfungsi untuk mengidentifikasi perangkat keras yang sedang berjalan serta memperoleh informasi lainnya. Lalu yang keempat menginstal dan menginstal driver, yang kelima mengupdate driver, yang terakhir mengecek informasi detail dari driver yang terpasang di komputer. Sekilas device manager itu memiliki fungsi melakukan pengecekan dan juga pengontrolan eh, terhadap sebagai perangkat keras yang ada di komputer. Melalui device manager inilah Anda bisa mengubah atau mengaktifkan maupun menonaktifkan hardware tertentu sesuai keinginan. Nah, lalu cara membuka device manager, kita pilih yang paling sering digunakan di Windows 10 atau 11, karena saya yakin Windows 7 atau Windows XP itu sudah jarang digunakan. Windows 8 juga jarang, karena pengguna umum biasanya pemakai Windows 10 atau Windows 11. Yang pertama, klik kanan di Start menu Windows yang ada gambar Windows-nya, lalu pilih Device Manager pada list tersebut. Ya. Terus kategori perangkat terhubung pada device manager. Dari slide sebelumnya terlihat apa saja device manajernya. Yang pertama audio input dan output. Itu list device yang mencantumkan semua perangkat audio input dan output seperti mikrofon, speaker komputer, dan perangkat audio USB. Lalu baterai. Baterai ini hanya ditemukan di laptop yang menggunakan baterai. Ini berfungsi untuk menampilkan komponen hardware yang memasok daya ke perangkat komputer. Lalu Bluetooth. Nah, Bluetooth juga kebanyakan di laptop. Kalau PC atau desktop biasanya memakai modul. Dan Bluetooth sama WiFi itu biasanya menggunakan modul yang sama. Uh, Control device ini memberikan teknologi nirkabel dengan menggunakan frekuensi radio sebagai data dalam jarak tertentu. Lalu komputer. Komputer menampilkan kondisi driver perangkat elektronik yang ada pada saat ini. Display adapter, sebuah perangkat keras yang dipasang ke komputer untuk menghasilkan gambar visual. Lalu DVD atau CD-ROM driver, itu perangkat disk optik dalam sistem komputer yang memungkinkan menggunakan CD atau DVD atau disk Blu-ray. Eh, Namun untuk sekarang ini, eh, karena DVD atau CD-ROM itu sudah jarang dipakai. Ya, komputer jarang dipakai, laptop pun biasanya laptop yang sudah minimalis sudah jarang menggunakan DVD atau CD-ROM. Bahkan perangkat hardware atau software yang biasanya menggunakan DVD atau CD-ROM biasanya tidak menginclude CD atau DVD-ROM-nya, melainkan mencantumkan uh, link untuk mendownload driver tersebut. Kenapa bisa begitu? Karena uh, diberi link driver tersebut untuk memastikan si pengguna itu selalu up to date dengan software yang digunakan. Lalu lanjut, ada Human Interface Device atau HID.
Untuk perangkat keras yang menggantikan konektor PS2 dengan driver USB generic plug and play untuk mendukung perangkat HID seperti keyboard, mouse, game controller, dan lain-lain. Lalu ada IDE ATA atau ATA PI controller IDE sistem paralel antarmuka asinkron antara sistem mikroprosesor host dan perangkat IDE standar. Perangkat ini disebut sebagai host adapter karena menyediakan cara untuk menghubungkan perangkat IDE dengan host. Lalu ada imaging device untuk memungkinkan Anda untuk memperbarui driver untuk perangkat dalam mengolah gambar yang ada dalam komputer. Lalu keyboard, dari namanya kita sudah tahu keyboard itu perangkat input yang memungkinkan seseorang untuk memasukkan huruf, angka, dan simbol ke dalam komputer. Lalu mice and other pointing device. Dari katanya mice itu anaknya mouse. Perangkat input atau komputer seperti mouse, joystick, atau trackball, di mana pengguna dapat memanipulasi kursor pada layar komputer. Lalu monitor perangkat keluaran elektronik, hardware yang digunakan untuk menampilkan gambar, teks, video, dan informasi grafis yang dihasilkan oleh komputer. Lalu network adapter, komponen perangkat keras internal komputer yang digunakan untuk berkomunikasi melalui jaringan dengan komputer lain. Lalu print quiz. Ini mungkin orang Indonesia susah bacanya. Quiz itu artinya antrian. Daftar perintah keluaran printer yang disimpan dalam area memori yang telah diantrikan. Perangkat ini mempertahankan status terbaru dari semua perangkat cetak yang aktif dan menunggu keputusan perintah dari user. Biasanya kalau kita mau mencetak dokumen di printer, nggak langsung cetak semua, jadi diantrikan dulu. Lalu prosesor, dari namanya prosesor bertugas untuk memberikan instruksi dan daya pemrosesan yang dibutuhkan komputer. Lalu software device, sekumpulan instruksi, data, atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dalam menjalankan tugas tertentu. Ada sound, video, dan games controller. Perangkat input yang digunakan untuk memainkan video game dan sistem yang dipakai untuk memberikan input menjalankan video game melalui hardware seperti joystick atau sejenisnya. Strong controller, perangkat yang mengontrol larik penyimpanan yang terdiri dari 3 jenis komponen, ada CPU, ada memori cache, dan koneksi antarmuka dengan jaringan dan perangkat memori. Lalu ada sistem device, perangkat pada sistem board seperti pengontrolan keyboard, jam, register DMA, pengontrolan DMA, pengontrolan memori, FDC, port IDE, port serial paralel, PCI bridge, dan sebagainya. Lalu Universal Serial Bus Controller, perangkat antarmuka yang memungkinkan komunikasi antara device dan pengontrolan host seperti PC atau smartphone. Perangkat ini menghubungkan perangkat peripheral seperti kamera digital, mouse, keyboard, printer, scanner, hard drive eksternal, dan flash drive. Lalu ada disk management. Jadi apa itu disk management? Disk management atau manajemen disk adalah perpanjangan dari konsol manajemen Microsoft yang memungkinkan pengelolaan penuh perangkat keras berbasis disk. Manajemen disk digunakan untuk mengelola drive yang terpasang di komputer seperti hard disk drive, internal dan eksternal, optical disk drive, dan flash drive. Ini dapat digunakan untuk mempartisi drive, memformat device, menemukan huruf drive, dan masih banyak lagi. Manajemen disk tersedia di berbagai Microsoft Windows. Di Windows 10 ada, Windows 8 ada, Windows 7 ada, sampai Windows 2000 juga ada. Yang pertama ini menampilkan volume dan volume disk. Ini ada disk C, ada D, ada Seagate, ada sistem reverse. Yang ini tipenya basic. File sistemnya ada NTF, ada RAW, NTFS, ada RAW. Biasanya dalam disk itu
pada Windows sering dipakai NTFS atau FT32. Nah, yang paling sering dipakai itu NTFS. Ini statusnya healthy, berarti di sini masih bisa dipakai. Terus ini ada kapasitasnya. Kapasitas ini yang untuk disk C itu 80 GB. Untuk yang Seagate ini kapasitasnya 140 gigaan. Ini free space-nya, space yang tersedianya. Terus free-nya berapa persen. Nah, itu untuk device-nya. Nah, di sini di list ada list lagi. Ini disk 0 maksudnya yang 80 giganya ini yang C, terus disk 1 yang basic ini yang mereknya Seagate. Total disknya segini. Nah, ini disk 0 ini disk 0 atau disk biasanya dipakai untuk sistem. Ada sistem reverse, ada yang biasa dipakai untuk simpan file. Oke. Cara membuka disk manajemen itu cukup mudah. Saya biasanya memakai dua cara. Ada banyak cara, cuman yang paling sering dipakai itu ada dua. Ada pencet start, control panel, terus ke kinerja dan pemeliharaan, terus administrative tools, double klik manajemen komputer, dan kemudian klik manajemen disk di kolom sebelah kiri. Atau yang paling gampang, klik start, run dan ketik disk mgmt.msc. Lalu terbuka garis dan klik OK. Manajemen disk snap-in akan terbuka. Nah, jadi fungsi disk manajemen itu apa aja sih? Yang pertama itu membuat partisi, drive logis, dan volume. Kalau misalkan kalian memasukkan disk baru, biasanya kalau secara default itu sudah terpartisi. Tapi jika belum terpartisi, bisa melalui disk manajemen ini. Terus hapus partisi, drive logis, dan volume. Bisa format partisi dan volume. Ini bedanya format partisi dan volume di sini sama di apa? Di disknya langsung kan biasa di komputer, di my komputernya klik kanan format itu secara keseluruhan kehapus semua. Tapi ini format partisi dan volume. Jadi ini nggak cuma file-filenya aja yang ke format, tapi partisinya juga. Terus smart partisi sebagai aktif. Jadi partisinya itu bisa diaktifkan dan dinonaktifkan. Terus menetapkan atau mengubah huruf drive untuk volume hard disk, drive removable disk, dan drive CD-ROM. Jadi huruf itu maksudnya ada C, ada D. Kalau defaultnya itu untuk sistem itu di drive C umumnya. Terus mendapatkan gambar visual cepat sifat semua disk dan volume dalam sistem. Membuat drive terpasang pada sistem yang menggunakan sistem file NTFS, disk converter dasar ke disk dinamis. Lalu convert dinamis untuk disk dasar, meskipun cara ini biasanya merusak sistem operasi.